Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana itu wajah sejarah kebudayaan Islam atau mapel sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah dalam perspektif KMA 183 dan 184, yang mana ini sebenarnya sudah sangat berbeda dari segi materi dan dari segi susunan materinya antara KMA sebelumnya dengan KMA yang barusan dikeluarkan tahun 2019 tersebut. Bagaimana rincinya itu akan saya jelaskan pada bagian-bagian berikut. Yang pertama, perlu kita perjelas dulu apa itu SKI. SKI itu merupakan mata pelajaran yang mempelajari berbagai pikiran, hati, dan kerja para muslim pada masa lampau dalam perjalanan menjalankan, menyebarkan, dan memajukan dakwah Islam sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Oke, di sini artinya sejak Nabi sebelumnya itu tidak masuk dalam kajian SKI. Yang kedua, secara umum urutan berbagai fase sejarah Islam dimulai dari Rasulullah SAW sampai wafatnya beliau tahun 632 Masehi, dilanjutkan masa Khulafaur Rasyidin sampai tahun 661 Masehi, dilanjutkan lagi masa Bani Umayyah sampai 750 Masehi, ya walaupun ada Bani Umayyah 2 itu di Andalusia. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbas sampai 1258 Masehi. Kemudian ada 3 kerajaan besar dan dilanjutkan pembaruan Islam pada tahun 1800 sampai sekarang. Yang ketiga, kemudian secara Harun Nasution itu secara umum itu membagi periodisasi sejarah Islam itu dalam 3 periode. Akan dirincikan pada penjabaran berikut ya. Begitupun di yang keempat, poin keempat, timeline sejarah Islam dan periodisasi sejarah Islam itu akan dirincikan juga dalam slide-slide berikut. Nah, ini adalah timeline. Secara ringkas sebenarnya sejarah Islam itu bisa digambarkan dalam timeline atau urutan waktu. Yang pertama itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari tahun sejak diangkatnya beliau sampai wafatnya beliau tahun 632 Masehi. Dilanjutkan juga oleh masa Khulafaur Rasyidin semenjak wafatnya Rasulullah, itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan setelah Ali meninggal, kemudian dilanjutkan anaknya Hasan dan ada penyerahan kekhalifahan dari Hasan ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, saat itulah Bani Umayyah I dimulai. Itu ada di Damaskus, ya, dipindahkan ke Damaskus. Sampai dengan tahun 750 Masehi, itu setelah runtuhnya Bani Umayyah dalam serbuan Bani Abbas. Namun sebenarnya Bani Umayyah sudah sempat menancapkan kukunya atau menancapkan kekuasaannya di Spanyol. Itu tepatnya pada tahun 711 Masehi ketika Al-Walid bin Abdul Malik berkuasa. Ini panjang sebenarnya sejak tahun 711 sampai 1492 Masehi. Kemudian di sini ada Bani Abbas sejak tahun 750 Masehi sampai dengan 1258. Dan runtuhnya Bani Abbas ini setelah dibumi hanguskan oleh bangsa Mongol. Dan saat itulah umat Islam mengalami keterpurukan. Tapi kemudian kekuatan umat Islam itu bangkit melalui 3 kerajaan besar. Yang pertama dari Turki Utsmani, dimulai dari tahun 1299. Lama sekali ini sampai 1923. Kemudian ada juga kerajaan Safawi di Persia. Itu dari sejak tahun 1501 ya. Kemudian ada juga Mughal di India. Dan setelah berakhirnya 3 kerajaan besar ini, maka umat Islam benar-benar dalam masa keterpurukan. Mereka mulai mengalami penjajahan dan penindasan sampai akhirnya tersadarnya umat Islam dimulai pada abad ke-18 dan dimulailah masa pembaruan Islam. Jadi secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 periode dalam sejarah Islam. Selanjutnya, kalau Harun Nasution itu membagi sejarah Islam itu dalam 3 periode, yaitu dari periode klasik, pertengahan, dan modern. Ya, sebenarnya tidak berbeda dengan timeline tadi ya.
Hanya saja kalau ada Harun Nasution ini dia secara umum, sementara kalau timeline tadi ini secara siapa yang sedang berkuasa pada saat itu. Kalau ini secara gambaran umum, dimulai dari masa klasik 650 sampai 1250, ini tentunya dari masa Rasulullah sampai dari Khulafaur Rasyidin sampai dengan Bani Abbas. Kemudian masa pertengahan ini sejak dari runtuhnya Bani Abbas, yaitu 3 kerajaan besar, sampai dengan masa mulainya umat Islam menyadari akan ketertinggalan mereka. Kemudian masa modern ini 1800 sampai sekarang, yaitu masa pembaruan. Itu adalah cakupan atau ruang lingkup materi SKI. Sekarang bagaimana prakteknya dalam pengajaran di Madrasah Aliyah berdasarkan kurikulum yang diatur dalam KMA 183 dan 184. Ya, ini kalau kelas 10. Kalau kelas 10 itu semester ganjilnya ada masa Rasulullah, dan semester genapnya ada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Di sini berbeda ya. Kalau di KMA sebelumnya ini hanya masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sementara di sini di KMA baru ini dipadatkan ya. Dipadatkan sampai kepada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah 2 juga. Kemudian kalau di kelas 11 ini ada masa Bani Abbas, kemudian di semester satunya semester ganjil, dan masa 3 kerajaan besar. Ini berbeda juga. Kalau di KMA sebelumnya ini hanya Bani Umayyah. Dan tentu kalau sudah berbeda besar seperti ini, buku-buku sebelumnya harus diupdate. Mungkin bisa dipakai tapi tidak bisa sepenuhnya dipakai dalam pembelajaran di satu kelas. Kalau di semester genapnya ini ada masa kemunduran Islam dan gerakan pembaruan. Ini berbeda. Kalau di KMA sebelumnya ini hanya membahas tentang Bani Abbas secara rinci. Sementara kalau di KMA ini Bani Abbas itu sudah diajarkan di semester ganjil. Kemudian bagaimana di kelas 12? Ya, kelas 12 sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Tidak semencolok di kelas 10 dan kelas 11. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.